like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing his song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasih, Jemaat GCC, dan juga saudara-saudari seiman dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Curnawan, dan kita akan ibadah secara live streaming. Tema yang akan kita kupas pada hari ini adalah bangkit atau menyerah.
Namun sebelum kita membahas tema ini, terlebih dulu kita akan naikkan pujian dan penyembahan kita, pray and worship, melalui lagu-lagu Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan kita dengarkan pada saat ini langsung dari Pak Jonathan Prawira. Yang pertama, Bangkit dan Bersinarlah, sesuai dengan judul khotbah hari ini, bangkit atau menyerah. Yang kedua, Ku akan bangkit lagi. Lagu yang kedua ini mengungkapkan bahwa manusia bisa saja jatuh, tapi setelah itu dia harus bangkit kembali untuk melanjutkan kehidupan yang selanjutnya. Dan lagu ketiga, Ku tak akan menyerah. Jangan sampai masalah kondisi COVID-19 membuat kita menyerah dan kita putus asa. Mari silakan Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Sekalipun tak ada yang dapat kita harapkan, Tuhan pasti tetap sanggup menjadi jawaban. Sekalipun tak banyak yang dapat kita perbuat, dalam Tuhan kita bisa bawa perubahan. Bangkit dan bersinarlah seperti bintang-bintang yang menunjukkan arah di tengah kegelapan. Kuat dan bertahanlah sampai pada akhirnya. Kemuliaan terbit atas kita. Sekalipun tak ada yang dapat kita harapkan, Tuhan pasti tetap sanggup menjadi jawaban. Sekalipun tak banyak yang dapat kita perbuat, dalam Tuhan kita bisa bawa perubahan. Bangkit dan bersinarlah seperti bintang-bintang yang menunjukkan arah di tengah kegelapan. Kuat dan bertahanlah sampai pada akhirnya. Kemuliaan
Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan tak ada satupun rencanamu yang akan gagal di dalam hidupku. Sebab itu ku akan bangkit lagi di dalam janji-Mu yang memberikan pengharapan yang teguh. Sebab itu ku akan maju lagi di dalam kuasa-Mu yang membawaku dari kemenangan sampai kemenangan. Ku tahu Kau Tuhan yang telah menetapkan langkahku sempurna. Walau ku jatuh takkan tergeletak, Kau yang mengangkatku kembali tegak. Sebab itu ku akan bangkit lagi di dalam janji-Mu yang memberikan pengharapan yang teguh. Sebab itu ku akan maju lagi di dalam kuasa-Mu yang membawaku dari kemenangan sampai kemenangan. Kemenangan sampai kemenangan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan
semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan praise and worship dari Pak Jonathan Prawira. Beliau ini pencipta lagu, 4.000-an lagu beliau ciptakan, dan banyak lagu-lagu yang sudah hit. Bahkan beliau juga mendapatkan semacam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia tentang lagu rohani yang paling banyak diciptakan oleh beliau. Kita akan masuk ke dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, dunia digoncang, dunia sedang dilanda oleh kepanikan. Sejak munculnya COVID-19 sampai hari ini sudah berjalan hampir 5 bulan. Namun belum ada tanda-tanda akan selesai di dunia, di Indonesia,
korban masih terus berjatuhan. Baik rakyat biasa, bahkan tenaga-tenaga medis. Semua ini membuat kami goncang. Bahkan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga lumpuh. Dan dampak kelumpuhan ekonomi kemungkinan akan berlangsung cukup lama, bukan berbicara bulan, mungkin tahunan, untuk pemulihan segala sesuatu. Inilah yang menjadi tantangan bagi kami. Apakah kami akan bangkit dari segala kesulitan, keterpurukan ini, ataukah kami akan menyerah, putus asa? Semoga firman ini mengajar kami untuk memahami kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami, seluruh jemaat, dan juga seluruh umat Kristen yang ikut di dalam live streaming pada saat ini, buka hati mereka untuk menerima kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan lihat topik kita, berbicara tentang penderitaan. Penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam hidup manusia. Tidak bisa dihindari yang namanya penderitaan. Namun ketika menghadapi penderitaan, ada dua reaksi yang berbeda dari setiap orang. Reaksi apa? Kita lihat, reaksi yang pertama adalah dia akan bangkit dari penderitaan. Artinya dia sudah alami masalah, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, tapi setelah itu mereka bangkit kembali. Dan bangkit ini dibutuhkan agar kelangsungan hidup terus berlangsung, berjalan. Sedangkan yang kedua adalah dia setelah mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, dia menyerah, dia frustrasi, dan akhirnya dia tidak bisa lagi melanjutkan kehidupannya. Ujung-ujungnya adalah mengakhiri hidupnya. Berapa banyak orang yang bunuh diri di dunia, itu menunjukkan bahwa mereka sudah menyerah dalam kehidupan ini. Bangkit atau menyerah, dua kondisi yang berbeda dan hasilnya pun berbeda. Jika engkau bangkit dari penderitaan, ada kemungkinan engkau dipulihkan dan bahkan engkau sukses lagi. Dan banyak cerita-cerita inspirasi, banyak kesaksian, banyak contoh orang yang mengalami keterpurukan, kehancuran secara total, tapi dia bangkit dan menjadi orang yang berhasil. Sedangkan jika engkau menyerah, maka engkau akan gagal, bahkan engkau akan hancur, sehingga segala kehidupanmu selesai, kehidupanmu berakhir. Mana yang engkau pilih? Hari ini saya mengajak Anda bangkit dan teruskan kehidupan ini. Jangan sampai engkau menyerah. Yang namanya penderitaan bisa menimpa siapapun. Tidak ada orang yang kebal terhadap penderitaan. Penderitaan itu bisa menimpa orang baik, penderitaan juga bisa menimpa orang jahat. Jika orang yang jahat itu mengalami penderitaan, mungkin kita berkata, oh itu sudah sewajarnya, sudah selayaknya, dia memang dihukum Tuhan, dia dihajar Tuhan, itu hukum karma berlaku atas dirinya. Itu kalau orang jahat. Tapi faktanya banyak orang baik juga mengalami penderitaan, masalah, kesulitan. Karena itu bukan satu jaminan bahwa orang yang mengalami penderitaan itu pasti orang jahat. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa orang baik itu mengalami penderitaan? Saya ingin mengajak Anda melihat bagaimana Tuhan itu maha tahu apapun yang terjadi di muka bumi ini. Mazmur 139 ayat pertama. Mazmur 139 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya itu telah Kau ketahui, ya Tuhan. Perhatikan 4 ayat ini yang saya cetak warna merah dan diberi garis bawah. Bagaimana Tuhan benar-benar maha tahu akan kehidupan manusia. Dia tahu ketika kita duduk, Dia tahu ketika kita berdiri, Dia tahu ketika kita berbaring, Dia tahu ketika kita sedang berjalan. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah Dia tahu isi otak kita.
Nah, kalau yang di rupa luar, gerakan kita diketahui Tuhan, mungkin tidak merupakan hal yang aneh. Karena jika saya melihat seseorang duduk berbaring, saya juga tahu, tapi saya tidak tahu isi otak seseorang. Betul? Tapi Tuhan tahu. Artinya apa? Sampai sesuatu yang terdalam, yang tersembunyi di dalam manusia pun Tuhan tahu. Artinya, engkau tidak bisa membohongi Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu. Masalahnya adalah di ayat yang ketiga, kalimat terakhir, Tuhan maklumi. Engkau berbuat kejahatan, engkau berbuat dosa. Kadang-kadang ada hal tertentu yang mungkin Tuhan maklumi karena kelemahan-kelemahan manusia. Tinggal bagaimana kita memohon pengampunan supaya Tuhan mengampuni kehidupan kita. Karena Dia tahu apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan. Lalu ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nah, di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, Daud kembali mengungkapkan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari tangan Tuhan. Dia tahu kok kemana engkau merindung, kemana engkau kabur, kemana engkau bersembunyi. Dia tahu semuanya itu. Nah, kalau Tuhan tahu apapun yang terjadi di muka bumi, artinya Tuhan tahu saat ini engkau sedang menderita. Tuhan tahu saat ini dunia sedang dilanda COVID-19 yang sudah ratusan ribu orang yang meninggal dan sudah 3 juta lebih orang yang kena COVID-19 ini. Dan juga sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID ini. Tuhan tahu semuanya itu. Nah, kalau Tuhan tahu, berarti Tuhan kadang-kadang biarkan itu terjadi. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu melihat satu tokoh di dalam Alkitab bernama Yusuf. Dia adalah seorang yang baik tapi mengalami penderitaan. Sebenarnya di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang baik dan hidupnya benar, tetapi banyak sekali mengalami penderitaan-penderitaan. Nah, apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka mengalami semua penderitaan itu? Tadi kita sudah melihat Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan Maha Tahu. Dia tahu apapun yang terjadi di muka bumi ini. Tuhan tahu, bahkan Tuhan kadang-kadang sengaja membiarkan semuanya itu terjadi dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini yang paling penting. Ada maksud, ada tujuan dari Tuhan atas segala masalah, kesulitan dan penderitaan itu. Saat ini kita akan melihat bagaimana Yusuf mengalami segala masalah, kesulitan, penderitaan, tapi setelah itu Yusuf bangkit dari semua itu. Dia tidak menyerah. Karena tema hari ini yang kita kupas adalah bangkit atau menyerah. Kita lihat tentang kehidupan kehidupan Yusuf. Melalui 2 kali mimpi, Tuhan merancang masa depan Yusuf. Artinya Tuhan itu turut campur tangan merancangkan masa depan yang terbaik bagi Yusuf. Dan tentunya Tuhan juga sedang merancang masa depan yang baik untuk engkau. Saya katakan Tuhan sedang merancang masa depan untuk engkau. Bagaimana engkau menanggapi rancangan Tuhan, itu yang paling penting. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-37 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Mimpi Yusuf. Yusuf itu 2 kali mimpi. Dan 2 kali mimpi itu sebenarnya itu rancangan masa depan untuk dia. Kita lihat mimpi yang pertama. 1 kali di dalam mimpi itu Yusuf dan melihat saat itu dia ada di ladang. Tiba-tiba ketika mereka sedang bekerja di ladang bersama dengan saudara-saudaranya, nah berkas-berkas gandum yang sudah diikat ini, tiba-tiba berkas gandum Daud itu berdiri tegak. Setelah itu berkas-berkas gandum yang diikat oleh 11 saudaranya kemudian bersujud di hadapan berkas gandum yang diikat oleh Yusuf. Nah, secara tafsiran apa yang dimaksudkan mimpi ini? Mimpi ini, berkas gandum itu berbicara masalah ekonomi, makanan. Karena zaman dulu itu belum seperti zaman sekarang. Pekerjaan manusia berbagai macam variasi. Dulu itu yang terkena itu hanya peternak dan juga petani. Dan itu ekonomi, beternak dan petani itu ekonomi yang menentukan pada saat itu. Nah, gandum itu berbicara tentang ekonomi. Nah, berkas gandum
dari saudara-saudara Yusuf sujud menyembah kepada berkas gandum dari Yusuf, ini berbicara tentang Yusuf kemungkinan akan menopang ekonomi saudara-saudaranya. Itu rancangan Tuhan. Lalu yang kedua, mimpi yang kedua, Yusuf itu melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Yusuf. Okay? Nah, mimpi yang kedua ini menunjukkan matahari itu ayahnya, bulan itu ibunya, kemudian 11 bintang itu menunjukkan 11 saudara Yusuf yang akan sujud kepada Yusuf. Artinya apa? Ayah dan juga saudara-saudara Yusuf ini sangat tergantung kepada Yusuf di dalam hidupnya, bahkan menyembah Yusuf. Dan kita lihat Yusuf orang baik yang mengalami penderitaan. Namun untuk mencapai masa depan itu Yusuf mengalami banyak sekali penderitaan. Seperti saya katakan tadi, apakah Tuhan tidak tahu penderitaan-penderitaan yang dialami Yusuf? Tuhan tahu, sangat-sangat tahu. Bahkan penderitaan Yusuf itu ada di dalam rancangan Tuhan juga. Nah, apa saja penderitaan yang dialami oleh Yusuf? Kita akan lihat penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Ada 2 penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama adalah penderitaan Yusuf yang berasal dari saudara-saudara dia. Kita renungkan, yang namanya persaudaraan mestinya saling melindungi, saling jaga, saling memberikan kekuatan. Tapi yang dialami oleh Yusuf ini kondisinya beda. Yusuf justru mengalami tekanan, penderitaan, kejahatan dari saudara-saudaranya sendiri. Dan itu memang ada backgroundnya, karena Yusuf ini punya banyak saudara tiri. Ayah Yusuf, Yakub, itu punya 4 orang istri, dan dari 4 orang istri itu melahirkan 13 orang anak. 1 perempuan bernama Dina dan 12 anak laki-laki. Coba kita lihat garis keturunan dari Abraham sejenak. Dari mana Yusuf dan sebagainya. Kita lihat Abraham. Abraham ini adalah seorang tokoh yang luar biasa. Dari Abraham, Tuhan berjanji keturunannya akan seperti langit, bintang di langit, dan juga seperti pasir di tepi laut. Ketika berbicara langit, bintang di langit dan pasir di tepi laut, ini berbicara tentang 2 macam keturunan dari Abraham. Pasir di tepi laut itu berbicara keturunan secara jasmani, yaitu bangsa Israel, dan baik Israel masih murni maupun kawin campur yang sudah terjadi pada saat ini. Itu pasir di tepi laut. Berapa banyak? Tidak terhitung. Lalu keturunan yang kedua adalah berbicara tentang keturunan secara rohani, bintang-bintang di langit. Nah, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus hari ini adalah keturunan Abraham, yaitu bintang-bintang di langit. Kita lihat, Abraham awalnya dia punya seorang istri bernama Sarah. Tapi setelah itu dia juga ambil Hagar, gara-gara Sarah awalnya itu mandul. Kemudian dari Sarah lahirlah Ishak, sedangkan dari Hagar lahirlah Ismail. Selanjutnya Tuhan tidak memilih Ismail, yang dipilih itu adalah Ishak. Kemudian dari Ishak lalu lahir 2 orang anak, Esau dan Yakub. Kembali lagi otoritas Tuhan dinyatakan. Tuhan tidak memilih Esau, tapi yang dipilih adalah Yakub. Kemudian Tuhan mengganti nama Yakub itu menjadi Israel. Nah, Israel ini berasal dari 2 kata, Isra dan Elohim. Isra itu artinya bergumul, Elohim itu Allah. Penggantian nama ini terjadi ketika Yakub ini bergumul dengan Allah pada waktu dia mau bertemu dengan kakaknya bernama Esau yang sudah dia tipu untuk dapatkan hak kesulungan. Dia takut menghadapi, takut bertemu dengan kakaknya. Karena itulah malam itu dia ketakutan, lalu datanglah Tuhan bergumul dengan Yakub, sehingga malam itu Tuhan mengganti nama Yakub itu menjadi Israel. Dan Yakub ini punya 4 orang istri. Istri yang awalnya yang dicintai itu sebenarnya bernama Rahel, tapi ditipu juga oleh mertuanya Laban, sehingga di malam pertama yang disodorkan itu bukan Rahel tapi Leah. Kita lihat, Leah dan Rahel ini adalah kakak adik.
Kemudian Rahel dengan Lea masing-masing itu punya pelayan, dan akhirnya juga diberikan kepada Yakub menjadi istrinya. Jadi kakak adik ini berlomba ini supaya siapa lebih banyak memberikan anak kepada suaminya. Karena zaman dulu makin banyak anak makin banyak rezeki. Beda dengan hari ini, makin banyak anak makin cepat mati kita. Kita lihat pelayan dari Lea namanya Zilpa, sedangkan pelayan dari Rahel namanya adalah Bilha. Nah, dari 4 orang istri ini kemudian mulai melahirkan masing-masing anak. Dari Lea melahirkan ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulan, dan 1 anak perempuan yang saya kasih warna hitam namanya Dina atau Dayana. Sedangkan Rahel itu melahirkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Benjamin. Kemudian Zilpa juga punya 2 anak, Gad dan Asher. Bilha juga punya 2 anak, Dan dan Naftali. Inilah total 13 anak-anak dari Yakub. 12-nya itu laki-laki, sedangkan 1-nya lagi perempuan. Nah, dari 12 anak laki-laki inilah yang terbentuk menjadi 12 suku Israel. Nah, yang akan kita kupas pada saat itu adalah kisah tentang Yusuf, seorang yang bangkit dari keterpurukan dan bangkit, dia tidak menyerah. Karena topik akan kita kupas pada hari ini adalah bangkit atau menyerah. Kita akan kupas tentang kehidupan Yusuf. Yusuf dicampakkan ke dalam sumur. Ini penderitaan yang dialami. Satu kali saudara Yusuf itu pergi menggembalakan kambing domba keluarga mereka. Sudah lama mereka pergi tapi belum pulang-pulang. Dan akhirnya Yusuf kebetulan tidak ikut. Yusuf ada di rumah, lalu ditugaskan oleh ayahnya. Coba kamu pergi kunjungi saudara-saudaramu yang sedang menggembalakan kambing domba. Apakah mereka baik-baik? Apakah ada sesuatu masalah kesulitan? Dan bawalah makanan untuk saudara-saudara, untuk kakak-kakakmu. Nah, dengan polos dan taat akhirnya Yusuf membawa cukup banyak makanan untuk saudara-saudaranya. Dia pergi ke satu lokasi di mana dia tahu awalnya saudaranya ke sana. Tapi setelah sampai di lokasi tersebut ternyata saudaranya sudah pindah. Lalu dia cari informasi kemana saudaranya pindah. Setelah cari sini cari sana informasi, akhirnya dia tahu saudaranya pergi ke satu lokasi menggembalakan kambing domba di sana. Akhirnya Yusuf pergi. Dan betul, dia menemukan saudaranya sedang berada di padang menggembalakan kambing domba. Kedatangan Yusuf untuk melihat situasi dan kondisi saudaranya, bukan mendatangkan terima kasih dari saudara-saudaranya. Yusuf juga membawa makanan. Saudara-saudaranya bukan bersyukur, berterima kasih, tapi dari jauh ketika mereka melihat Yusuf sedang datang, akhirnya mereka berkata satu dengan lain, tuh lihat, si tukang mimpi kita datang. Kenapa Yusuf dikatakan tukang mimpi? Karena Yusuf memang punya karunia, punya kemampuan bermimpi, mendapat mimpi dan juga menafsirkan mimpi, maka disebut sebagai tukang mimpi. Yusuf tadi saya sudah jelaskan 2 kali mendapat mimpi. Itu mimpi petunjuk dari Tuhan tentang merancang masa depan Yusuf. Nah, setelah Yusuf datang, akhirnya mereka segera menangkap Yusuf. Lalu setelah itu Yusuf itu dihadiahkan sebuah jubah yang maha indah dari ayahnya, lalu diambil. Setelah itu Yusuf dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua. Bagaimana reaksi Anda seandainya Anda sebagai Yusuf? Anda bisa terima kondisi itu? Jauh-jauh cari saudaranya, ditugaskan oleh ayahnya, ingin tahu bagaimana kondisi saudaranya. Jauh-jauh datang membawa makanan, tetapi setelah makanan diberikan, dia ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan Yusuf masuk ke dalam sumur tua. Kalau sumur tua itu bisa dia panjat keluar, mungkin aman, tapi Yusuf tidak bisa. Artinya sumur tua di mana Yusuf dilemparkan itu kayaknya dindingnya itu licin, untuk naik ke atas itu Yusuf tidak bisa. Tanpa pertolongan orang lain dia tidak bisa keluar. Di sini Yusuf itu diliputi ketakutan. Bagaimana kondisi di sumur itu? Apakah ada ular? Apakah ada sesuatu binatang
yang beracun di dalam sumur tua. Yang namanya sumur tua itu tentu bukan hanya 1-2 meter. Kalau hanya 1-2 meter saja mungkin Yusuf sanggup merangkak ke atas. Tapi Yusuf berada di dalam sumur yang cukup dalam. Saudara saya kasih, dengan kondisi diliputi gelap, dengan kondisi lembab, dengan kondisi yang tidak enak, bau, Yusuf ada di dalam sumur tersebut. Bagaimana reaksi Yusuf? Mestinya Yusuf akan marah, benci. Tapi kita lihat cerita lanjutan tentang kondisi Yusuf. Nah, setelah semuanya saudara menerima makanan, mereka asik makan. Lalu ada salah satu saudara Yusuf, saudara tiri Yusuf yang ingin coba menyelamatkan Yusuf. Namanya Ruben. Dia setelah itu berpikir, sebenarnya awalnya ketika Yusuf datang, saudara-saudara tiri yang lain itu mau membunuh Yusuf loh, ya, mau membunuh, menghabisi Yusuf. Tapi karena ide dari salah satu saudaranya bernama Ruben ini ingin menyelamatkan Yusuf, hanya dianjurkan dilemparkan ke dalam sumur tua saja. Dengan tujuan nanti setelah saudara-saudara yang lain pergi menggambalkan kambing domba ke lokasi lain, Ruben akan kembali untuk menyelamatkan Yusuf, akan ditarik keluar. Karena dia memang niatnya ingin selamatkan Yusuf. Tapi saudara yang lain nggak tahu, Yusuf juga nggak tahu karena dia ada dalam sumur. Nah, setelah itu mereka mulai waktu makan, tiba-tiba ada pedagang-pedagang orang Ismail yang lewat, orang-orang Midian. Lalu timbul ide, daripada kita membunuh saudara kita sendiri, ya udah kita jual aja saudara kita. Selain kita tidak berdosa membunuh saudara, kita juga bisa mendapatkan uang. Nah, usul ini diterima dan akhirnya Yusuf dijual kepada pedagang-pedagang orang-orang Midian. Kita lihat dasar ayatnya, Kejadian pasal 37 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu, supaya waktu lebih singkat saya tidak bacakan ayat ini, Bapak Ibu sambil menonton dan juga bisa membaca ayat ini, oke? Yusuf ini kemudian ditarik keluar dari sumur tua ini. Setelah itu, lalu Yusuf dijuallah kepada pedagang-pedagang Midian. Anda perhatikan, Yusuf dijual. Ini kayak binatang loh, kayak hewan, diperjualbelikan. Padahal Yusuf itu seorang manusia. Dan yang menjual itu bukan orang lain, saudara kandungnya, saudaranya sendiri. Walaupun bukan saudara kandung, hanya saudara tiri. Tapi artinya satu ayah lain ibu. Tapi ini kan satu keluarga, satu ayah, saudara sendiri dijual. Dan ketika Yusuf dijual, Anda harus tahu, yang namanya seseorang dijual, artinya dia ini kehilangan status kemerdekaannya. Statusnya berubah menjadi seorang budak, artinya budak belian. Dan Anda tahu, di zaman dulu ada perbudakan. Yang namanya budak itu nilai hidupnya itu tidak lebih dari seekor hewan. Yang beli itu berhak atas kehidupan orang yang dibeli, budak yang dibeli. Kalau budak yang dibeli itu tidak menyenangkan tuannya, dia akan disiksa, bahkan dibunuh. Tidak ada hukum yang melarang pada saat itu. Karena itulah zaman perbudakan. Siapa yang peduli? Status Yusuf seperti itu. Nah, engkau baru bisa bebas kalau dibebaskan oleh Tuhan yang membeli Anda. Atau engkau ditebus oleh seseorang yang lebih kaya, punya duit, menebus perbudakan itu, lalu memberikan semacam surat kemerdekaan, baru engkau dinyatakan merdeka, sehingga engkau menjadi orang yang bebas. Status jadi budak itu enggak menyenangkan, sangat-sangat menyakitkan. Selain itu, dengan dijualnya Yusuf berarti sudah putus hubungan dan dia akan berpisah selama-lamanya dengan sang ayah yang dia kasih. Ayah yang sudah mengutus dia untuk melihat saudara akan putus hubungan. Karena dulu itu bukan seperti sekarang, teknologi. Orang yang sudah terpisah bertahun-tahun masih bisa dicari kembali lewat internet, lewat informasi. Tapi dulu begitu putus hubungan, mau cari di mana, cari informasi di mana, Anda bukan orang yang terkenal. Sehingga ketika putus hubungan, ya sudah, harapan untuk bertemu kembali itu menjadi sangat tipis. Itulah kondisi yang dialami oleh Yusuf. Nah, ketika Yusuf dijual, ternyata yang membeli Yusuf itu dari pedagang-pedagang Midian itu namanya Potifar. Nah, akhirnya Yusuf dibelilah oleh Potifar. Siapakah Potifar itu? Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf
ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ternyata yang membeli Yusuf ini bukan orang sembarangan loh. Seorang pejabat tinggi di kerajaan Mesir, seorang pengawal, kepala pengawal dari raja. Artinya raja itu keamanannya itu sangat ditentukan oleh kepala pengawal ini. Dan hari ini mungkin kita di Indonesia kita sebut sebagai pas pampres, orang yang mengawal, yang mengamankan presiden. Nah, dia sebagai kepalanya. Artinya orang ini dekat sekali dengan Firaun. Ini bukan orang sembarangan dan dia kaya. Tapi ketika Yusuf dibeli tinggal di rumah Potifar, sebenarnya ini adalah tahap yang kedua penderitaan yang akan dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, setelah lepas penderitaan dari saudara-saudara yang sering sekali berbuat jahat kepada Yusuf, akhirnya Yusuf di rumah Potifar. Ketika Yusuf di rumah seorang pejabat tinggi kerajaan Mesir, sebagai seorang budak, ingat loh, status Yusuf masih budak loh, itu dibeli oleh Potifar loh, kehidupannya tidak enak. Oke? Dan itu boleh dikatakan permulaan penderitaan yang kedua akan dialami Yusuf. Kita lihat bagian yang kedua, penderitaan Yusuf di rumah majikannya. Apa saja penderitaan yang dialami oleh Yusuf? Kita lihat. Di dalam Alkitab menceritakan bahwa Yusuf ini seorang yang sangat ganteng dan karakternya itu bagus. Seorang yang sangat sopan. Sudah ganteng, sopan lagi. Ternyata itu menjadi permasalahan. Kita lihat ayat Kejadian 39:6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ternyata setelah Potifar membeli Yusuf dari pedagang Midian, dia lihat Yusuf ini seorang pemuda yang sangat bertanggung jawab, rajin bekerja, karakternya sangat sopan, dan apapun yang ditugaskan selalu bisa dikerjakannya dengan sukses. Sehingga Potifar lalu semakin hari semakin percaya kepada Yusuf. Ini memang kabar gembira. Seorang budak akhirnya bisa diberikan kepercayaan untuk mengurusi semua kekayaan dan mengurusi pelayan-pelayan yang lain. Ini memang kabar baik. Tapi di sisi lain, kabar baik ini juga mendatangkan masalah. Tadi saya sudah katakan, Yusuf ini seorang yang ganteng dan juga punya karakter yang sangat baik. Rupanya, istri Potifar, tante Potifar, ini seorang wanita kesepian. Wanita kesepian. Karena dia kesepian, sedangkan mungkin tuntutan biologis dia tidak begitu banyak dapatkan dari sang suami. Atau maaf kata, mungkin istri Potifar ini punya biologis di atas rata-rata. Karena orang kan yang namanya biologis ada 3, low, medium, dan high. High ini bisa dikatakan semacam hiperseks. Nah, akhirnya dia lihat Yusuf ini ganteng, Yusuf ini sopan, lalu timbulan niatnya ingin berhubungan dengan Yusuf, berselingkuh dengan Yusuf. Lihat Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya itu memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Saudara, kita lihat terang-terangan loh, istri Potifar itu menyatakan suka sama Yusuf. Bagaimana reaksi Yusuf terhadap hal tersebut? Setelah berulang kali Yusuf itu menolak godaan itu, akhirnya tante Po melakukan tindakan yang cukup nekat. Kita lihat nekatnya bagaimana. Kejadian 39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu, dan ia itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saya katakan ini anak muda yang satu ini luar biasa. Ini istri Potifar, saya percaya bukan wanita sembarangan dan juga bukan wanita jelek. Sebagai seorang pejabat tinggi, dia bisa mendapatkan wanita cantik seperti apapun. Karena itulah kemungkinan istri Potifar atau tante Po ini seorang wanita yang cantik. Nah, karena dia tertarik kepada Yusuf setiap hari, perhatikan dari hari ke hari, setiap hari dia menggoda Yusuf. Mungkin pegang Yusuf, ataupun maaf kata, mungkin dia
pakaiannya seksi-seksi semua supaya menggoda Yusuf. Ternyata Yusuf tidak tergoda sama sekali. Kenapa demikian? Apakah Yusuf tidak punya keinginan biologis sebagai anak muda yang berkembang, yang berusia di bawah 20 tahun, ini masih kuat-kuatnya kebutuhan biologis Yusuf, tapi dia tidak terpengaruh. Kenapa demikian? Karena dia tahu statusnya hanya seorang budak. Dia berusaha mengendalikan dirinya. Ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah itu. Tante Po karena sudah berulang kali menggoda Yusuf tapi tidak diladeni oleh Yusuf, suatu hari dia merancang satu jebakan. Dia suruh supaya semua pelayan yang ada di rumah besarnya itu pergi. Mungkin belanja ke apapun. Intinya dia buat rumah itu kosong, hanya ada dirinya sendiri bersama dengan Yusuf. Nah, dengan kondisi demikian akhirnya dia dekati Yusuf, ingin mengajak Yusuf tidur bersama. Dan reaksi Yusuf seperti apa? Lihat ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kalau selama ini kita mengenal yang namanya seorang pemerkosa itu yang dilakukan oleh laki-laki, ternyata di Alkitab, di Kejadian pasal 39, perkosaan itu dilakukan oleh perempuan. Terbaliknya, luar biasa. Wanita memperkosa laki-laki. Nah, untunglah laki-laki ini bisa menyelamatkan diri, sehingga Yusuf kabur, lari keluar. Tapi ada permasalahan. Permasalahan adalah ketika Yusuf kabur, jubah yang dia pakai oleh Yusuf itu berhasil dipegang oleh Tante Po. Nah, ini jadi masalah. Nah, si Tante Po ini lalu membalikkan fakta. Balikkan fakta bagaimana? Kita lihat ayat ke-13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Ayat 14, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawalah kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Kita lihat, si Tante Po ini balikkan fakta. Ternyata perempuan yang satu ini bukan hanya cantik, tapi juga sangat-sangat licik. Licik sekali. Dia balikkan fakta. Dan saat ini bermasalah sekali. Tidak ada saksi. Dan ada bukti. Jubah Yusuf. Akhirnya semua pelayan-pelayan, semua pegawai-pegawai dari Potifar mengetahui. Dan pasti mereka tuh marah dan melecehkan Yusuf. Ternyata kamu seorang budak tidak tahu diri. Sampai istri majikanmu pun mau kau perkosa. Yusuf ini benar-benar namanya habis. Namanya tercemar. Yusuf membela diri apa? Di Alkitab tidak dikatakan sekalipun Yusuf bela diri. Dia hanya terima nasib apapun yang diperlakukan. Nah, setelah itu Tante Po ini menunggu suaminya pulang. Setelah pulang, kemudian dia laporkan juga kepada suaminya, ini loh, budak yang engkau beli dulu dari orang Midian, dia mau perkosa aku. Nah, suaminya pun percaya, pasti suaminya lebih percaya istri lah daripada percaya kepada budak yang dibelinya, walaupun dia banyak memberikan kepercayaan kepada Yusuf. Tapi kalau sudah berbicara ini, lalu ada bukti, alat bukti berupa jubah Yusuf. Lalu pelayan-pelayan yang lain pun menguatkan pembuktian tersebut. Akhirnya singkat cerita, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Kita lihat, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Sayangnya, Potifar sebagai seorang petinggi, seorang politikus, tidak menyelidiki lebih jauh. Dia telan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh istrinya 100%. Sehingga Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di dalam kitab Kejadian tidak banyak diceritakan kondisi Yusuf masuk ke dalam penjara. Kalau yang Anda baca di dalam kitab Kejadian, Yusuf masuk dalam penjara, lalu menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Kelihatan enak banget. Sudah masuk penjara, lalu dapat kepercayaan sehingga dia yang ditugaskan mengurus narapidana yang lain. Itu di Kejadian. Tapi di dalam kitab yang lain tidak demikian. Coba kita lihat ketika Yusuf masuk dalam penjara, kondisinya seperti apa. Lihat Mazmur.
Mazmur 105 ayat 16 sampai 18. Mazmur 105 ayat 16, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu yang dimaksudkan adalah Mesir, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, dan diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Coba perhatikan. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ini berbicara sebelum dia mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara. Oke? Dia ini seorang budak. Orang merdeka saja ketika masuk dalam penjara, itu dia akan disiksa. Apalagi seorang budak, nilainya sama sekali tidak ada. Lihat, Yusuf kakinya dibelenggu. Oke? Kemudian lehernya masuk ke dalam besi. Maksudnya apa? Itu dikasih lingkaran besi. Jadi kaki dibelenggu ada lingkaran besi sehingga Yusuf tidak mungkin melarikan diri. Dan ada semacam tafsiran mengatakan ketika penjahat itu kalau baru masuk ke dalam penjara, itu ada semacam besi yang akan mengikat lehernya, lalu ia diikatkan di belakang tembok sehingga dia dipaksa berdiri seharian, berhari-hari dipaksa berdiri. Itu dihukum karena ketika leher itu diikat dengan besi, dia mau turun nggak bisa, hanya bisa berdiri terus. Jadi berapa lama Yusuf mengalami siksaan itu kita tidak tahu persis. Pasti sengsara sekali Yusuf. Apalagi Potifar, itu bukan orang sembarangan, kepala keamanan, kepala pengawal istana raja. Pasti dengan pengaruhnya yang begitu besar menekan Yusuf supaya Yusuf disiksa habis-habisan. Karena itulah tidak terbayangkan penderitaan Yusuf di dalam penjara. Tidak terbayangkan. Nah, ketika menghadapi kondisi yang demikian berat, bagaimana reaksi Yusuf? Coba kita ringkas ulang sedikit bagaimana penderitaan yang dialami Yusuf. Dijebloskan ke dalam sumur tua oleh saudaranya, dia dijual menjadi budak oleh saudaranya, artinya kehilangan status kemerdekaan. Setelah itu dia difitnah akan memperkosa Tante Po, yaitu nyonya majikannya, sehingga namanya tercemar. Bukan hanya itu, lalu dia dijebloskan ke dalam penjara, dan di dalam penjara itulah dia banyak mengalami masalah kesulitan penderitaan. Nah, sekarang sesuai dengan judul khotbah saya hari ini, bangkit atau menyerah ada di tangan Yusuf. Oke? Bangkit atau menyerah ada di tangan Yusuf. Demikian pula hari ini ketika engkau mengalami masalah kesulitan penderitaan, pilihan juga ada di tangan Anda. Engkau harus bangkit atau engkau akan menyerah. Hanya ada dua pilihan itu. Dan ternyata Yusuf memilih untuk bangkit dari keterpurukan. Walaupun masalah kesulitan penderitaan, dunia yang kejam, dunia yang tidak adil, bahkan kekejaman dari saudaranya tidak membuat dia frustrasi, tidak membuat dia kecewa dan putus asa. Dia tidak meratapi nasibnya. Dia Alkitab tidak menceritakan Yusuf meratap, Yusuf menangis, kemudian Yusuf komplain. Tidak ada. Dia terima semua masalah kesulitan itu dengan baik, tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan itu terbukti. Dia seorang narapidana, seorang budak dan mengalami siksaan di penjara, tapi dia bisa punya karakter baik. Mungkin dia juga orangnya ringan tangan. Sehingga kepala penjara yang melihat Yusuf begitu baik karakternya, orangnya juga ringan tangan, suka menolong. Akhirnya pelan tapi pasti kepala penjara setahap demi setahap menyerahkan tugas untuk mengelola penjara itu kepada Yusuf. Ini kan luar biasa. Okay? Seorang budak dan juga seorang narapidana kemudian dipercaya menjadi orang yang mengurus penjara itu. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf tetap ingin bangkit dari keterpurukan. Yusuf tidak pernah diceritakan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan di dalam kondisi yang sangat berat dan sulit pun, dia tetap mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Kalau Anda baca di dalam Kejadian, ketika dia mengartikan mimpi dari juru minum raja, juru roti raja, dan juga mengartikan mimpi Firaun, dia selalu mengagungkan nama Tuhan. Dia tidak kecewa sama Tuhan, tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Iman Yusuf itu luar biasa. Kemudian tidak berusaha membela diri. Anda coba baca di Alkitab.
tidak menunjukkan Yusuf membela diri habis-habisan, mengatakan dia tidak bersalah. Kemudian yang kelima, mentalnya itu tidak hancur karena penderitaan yang dialaminya. Banyak orang tidak kuat menghadapi penderitaan, sehingga mentalnya rusak, mentalnya hancur, dia terpuruk selamanya. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Yusuf bangkit, Yusuf bangun dari keterpurukan, dan dia berhasil menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Dengan karakter, mentalitas, dan iman seperti itu, bukanlah hal yang aneh bila Yusuf akhirnya diberkati Tuhan dan dia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Raja Mesir, yaitu Firaun. Bukan hal yang aneh. Okay? Anda jangan hanya melihat enaknya Yusuf menjabat sebagai Perdana Menteri di Mesir, namun lihatlah proses yang dialami oleh Yusuf. Proses itu sangat berat, Bapak Ibu. Seringkali kita melihat orang kaya, sukses, enak ya, tapi engkau tidak pernah melihat bagaimana orang kaya itu merintis usaha dari nol, jatuh bangun, gagal lagi, sampai dia berhasil mencapai puncak. Jangan lihat puncaknya, tapi lihat prosesnya. Proses itu tidak enak, proses itu menyakitkan, proses itu sulit, dan setiap orang itu, tidak semua orang sanggup menghadapi sebuah proses. Saya ingin mengajak Anda merenungkan, tahukah Anda berapa lama atau berapa tahun Yusuf mengalami semua penderitaan kepahitan itu? Dari dia mengalami penjualan oleh saudaranya, dia dijual oleh saudara kandungnya, sampai dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Anda tahu nggak berapa tahun? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ada yang tahu, Pak Jamsi? Kalau ada yang tahu, dapat hadiah handphone. Ada door prize. Ada yang tahu? Dia mengalami penderitaan selama 13 tahun. 13 tahun. Selama ini, orang-orang dunia itu percaya bahwa angka 13 itu adalah angka sial, angka yang buruk, angka yang tidak baik. Karena itu, demikian pula Yusuf mengalami segala yang buruk oleh kekejaman, kejahatan, kelicikan manusia, termasuk oleh saudara kandungnya sendiri. 13 tahun lamanya. Kita lihat dasar ayatnya, 13 tahun Yusuf mengalami semuanya itu. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi saat itu Yusuf ketika diutus oleh ayahnya untuk melihat saudaranya pun kurang lebih umur 17 tahun. Nah, lalu Kejadian pasal 41 ayat 45, 46. Lalu Firaun menamai Yusuf Jafnat Pahnea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri berumur 30 tahun, artinya selama 13 tahun Yusuf mengalami penderitaan. Emangnya enak 13 tahun? 13 tahun usahamu gagal, 13 tahun engkau sakit, 13 tahun engkau mengalami goncangan di dalam keluargamu. Tidak enak mengalami proses seperti itu. Oke, Bapak Ibu saya kasih, Anda dimanapun berada, jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, jemaat CMC, Jesus Christ Community, dimanapun Anda berada, mungkin saat ini engkau sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan. Mungkin usahamu sedang hancur, mungkin engkau kena PHK, apalagi saat COVID seperti sekarang, boleh dikatakan ekonomi itu benar-benar sulit. Gereja kita mengeluarkan cukup banyak dana untuk biaya diakonia, membantu jemaat kita yang mengalami kesulitan, benar-benar kesulitan. Terutama yang ada juga jemaat kita yang kerjanya Grab online, mereka juga tidak bisa narik Grab lagi, kita bantu. Ada jemaat yang PHK,
karena perusahaannya tutup karena COVID. Nah, mungkin saat ini engkau ditipu orang, difitnah orang, engkau mengalami stres yang berat, ratusan juta, mungkin miliaran uang engkau ditipu, dan karena engkau ditipu, bahkan engkau difitnah juga, sehingga engkau masuk ke dalam penjara gara-gara perbuatan orang lain, atau engkau sedang dikhianati oleh pasangan hidupmu, pacarmu ada main dengan orang lain, pacarmu tidak setia, atau suamimu, istrimu ada perselingkuhan dengan orang lain, yang dalam bahasa istilah kerennya pil dan will. Pil, pria idaman lain, will, wanita idaman lain. Jangan beranggapan bahwa istri Anda itu aman. Lihat tadi, istri Potifar yang memulai perselingkuhan. Istri Potifar mau memperkosa Yusuf. Jadi kalau selama ini kita beranggapan yang banyak melakukan perselingkuhan adalah laki-laki, ternyata dunia terbalik loh. Zaman dulu jangan sudah ada, zaman sekarang lebih banyak lagi wanita juga bisa selingkuh. Bagaimana reaksi engkau sebagai suami? Dan ketika suami selingkuh, bagaimana reaksi engkau seorang istri? Saya percaya engkau saat ini kalau terjadi ke dalam hidupmu, engkau stres berat, sangat-sangat stres. Kemudian rumah tanggamu akhirnya hancur, ujung-ujungnya pisah, ujung-ujungnya bercerai. Mungkin saat ini menimpa engkau, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Percayalah bahwa orang benar walaupun jatuh tidak akan sampai tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopangnya. Bapak Ibu, engkau yang sedang mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, percayalah, badai pasti berlalu. Masalahnya adalah, maukah engkau bangkit dari keterpurukanmu? Mau tidak? Jika engkau mau bangkit dari segala keterpurukanmu, bangkit dari masalah, kesulitan, penderitaanmu, engkau akan meraih kembali kemenangan, bahkan engkau akan menjadi sukses. Yusuf itu berhasil meraih kemenangan, berhasil sukses menjadi Perdana Menteri di Mesir, karena dia mau bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan. Itu yang paling penting. Kita lihat janji Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 27. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab tangan sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan tentu juga menjadi pengalaman Raja Daud. Dia berkata, apabila ia jatuh. Artinya apa? Orang baik, orang benar pun bisa jatuh. Yusuf ini baik, Yusuf ini benar orangnya. Anda coba cari deh, kesalahan Yusuf tidak ada cacatnya. Jadi di Alkitab ini ada beberapa tokoh yang tidak diungkapkan sama sekali cacat atau kekurangannya. Ada Yusuf, ada Ayub, ada Nabi Daniel, dan tokoh-tokoh lain. Nah, ini orang-orang hebat yang tidak ditemukan cacat, celah, kekurangan sedikit pun. Oke, kalau berbicara Daud, walaupun Daud diperkenan Tuhan, tapi Daud juga seorang politikus yang jahat juga. Pernah melakukan perselingkuhan, kemudian melakukan pembunuhan dengan cara licik dan lain sebagainya. Oke. Nah, apabila ia jatuh, dan janji Tuhan selanjutnya tidak akan sampai tergeletak. Kalau orang baik itu jatuh, orang baik itu dijahati orang yang jahat, percayalah tidak akan sampai tergeletak. Kenapa demikian? Karena Tuhan menopang tangannya. Tapi ingat, orang baik, orang benar bisa jatuh. Orang baik, orang benar bisa kepleset. Okay? Tapi dia tidak akan hancur. Tuhan menopang tangannya. Yang masalah paling penting adalah hidup berkenan kepadanya. Apakah engkau hidupmu berkenan kepada Tuhan? Kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, engkau pasti akan diangkat. Tapi kembali lagi, mau nggak engkau bangkit dari keterpurukan? Kalau engkau mau bangkit dari keterpurukan, maka engkau pasti diangkat oleh Tuhan. Yang namanya masalah, kesulitan, pencobaan selalu terjadi dalam hidup kita.
keterpurukan selalu terjadi dalam hidupnya. Masalahnya adalah hidup di perkenan Tuhan. Ketika engkau hidup di perkenan Tuhan, Tuhan pasti menolong engkau. Kita akan lihat di bagian terakhir. Apa kunci rahasia Yusuf sehingga ia sanggup bangkit dari keterpurukan? Kunci rahasianya apa? Ada 2 kunci rahasia sehingga Yusuf sanggup dari segala keterpurukan, segala tidak enak, dia bangkit bahkan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Yang pertama adalah Yusuf percaya bahwa setiap masalah, kesulitan, bencana, badai itu ada rencana indah dari Tuhan. Setelah Yakub, ayah mereka meninggal, semua saudara-saudara Yusuf itu ketakutan. Ketakutan karena mereka takut dicelakai dan Yusuf akan balas dendam. Mereka di posisi yang lemah. Mereka menumpang hidup di Mesir dan mereka hidup dari tunjangan Yusuf, dan Yusuf seorang punya power sebagai Perdana Menteri di Mesir. Pasti dengan mudah Yusuf mencelakai mereka, membuang mereka ke dalam penjara seperti Yusuf mengalami penderitaan itu. Nah, dari ketakutan tersebut lalu mereka mulai merancang sebuah cerita. Mereka panggil seorang, orang itu mungkin dibayar kali ya. Tolonglah datangi Yusuf, dan ceritakan bahwa sebelum ayah kamu meninggal, ayah kamu suruh supaya engkau mengampuni saudara-saudaramu. Tujuannya hanya itu. Nah, kalau orang itu bisa berbicara dengan Yusuf, berarti orang yang dipakai sebagai suruhan untuk menyampaikan info ini kepada Yusuf juga bukan orang sembarangan. Bagaimana orang sembarangan itu bisa bertemu dengan Perdana Menteri? Nah, pasti bayar mahal. Bahkan saudara-saudara Yusuf, selain ada suruhan, juga datang langsung kepada Yusuf. Mereka bersujud di hadapan Yusuf dan mereka berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Perhatikan kata, kami datang untuk menjadi budakmu. Kenapa ditekankan budak? Karena mereka menyesal. Gara-gara sudah menjual Yusuf, sehingga Yusuf kehilangan status kemerdekaan menjadi seorang budak. Dan Yusuf diperbudak 13 tahun lamanya. Budak loh. Sampai akhirnya Yusuf dapatkan kemerdekaan, bahkan menjadi penguasa di Mesir. Tidak mudah, 13 tahun menjadi budak. Maka saat itulah mereka datang untuk menjadi budak. Tapi bagaimana reaksi Yusuf, perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Kita lihat Kejadian 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Yusuf berkata, udah jangan takut, aku ini bukan Allah. Artinya, aku ini bukan menguasai segalanya. Lalu kalimat yang saya suka ada di ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya luar biasa. Yusuf ini orang yang luar biasa. Dia selalu berpikiran positif. Yusuf sadar, memang kalian merancangkan sesuatu yang jahat kepada aku, menjual aku, memasukkan aku ke dalam sumur, dan setelah itu orang Midian menjual aku sampai aku masuk ke dalam penjara. Memang semua itu kejahatan, membuat aku mengalami penderitaan 13 tahun. Tapi aku tahu bahwa itu ada di dalam rancangan Tuhan. Bukan salah kalian. Kalian hanya dipakai alat oleh Tuhan untuk merancangkan seperti ini. Kalau kalian tidak menjual aku, mungkin hari ini aku tidak menjadi Perdana Menteri. Ini pikiran positif yang luar biasa. Seorang yang optimis. Dia yakin setiap masalah, kesulitan, penderitaan, Tuhan bekerja di sana. Karena itulah, apapun yang engkau alami pada hari ini, percayalah janji Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan di sini, Allah turut bekerja. Artinya, saat ini jika engkau sedang mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, usahamu bangkrut, engkau di PHK, pasangan hidupmu selingkuh, engkau mengalami sakit, penyakit, dan lain sebagainya, Allah tahu dan Allah turut bekerja di dalam masalah kesulitan engkau. Dia turut bekerja. Karena itu, walaupun engkau tidak melihat, tetapi percayalah. Dan bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan kata dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya semuanya. Jadi bukan hal-hal enak saja. Kalau hal enak saja baru engkau beriman percaya kepada Tuhan, itu bukan iman yang murni. Di dalam hal yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, engkau dikhianati, engkau ditipu, engkau difitnah, engkau dijahati orang lain, Tuhan tetap ada di sana. Tuhan melihat semua itu. Yang penting adalah bagaimana engkau sabar dan engkau bangkit berdiri. Jangan dipengaruhi, tapi engkau lah yang akan mempengaruhi yang lain. Kemudian di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan kalimat ini, segala sesuatu indah pada waktunya. Jika waktu Tuhan belum sampai, engkau masih ada di dalam keterpurukan tersebut. Tapi kalau waktunya sampai, engkau akan dipulihkan. Yang paling penting adalah engkau mau bangkit nggak dari keterpurukanmu. Kalau waktu Tuhan sudah sampai, Dia pasti menolong engkau. Masalahnya adalah kita tidak tahu apa yang dilakukan Tuhan. Kita tidak bisa menyelami apa yang dilakukan Tuhan. Mungkin saat ini engkau dijahati orang lain, engkau dipecat. Maaf kata, sebagai pendeta pun saya pernah alami yang namanya pemecatan. Enak nggak pendeta dipecat? Nggak enak. Tapi Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan. Ketika seorang pendeta dipecat oleh atasan engkau, dengan catatan dipecat bukan karena engkau berbuat kejahatan. Kalau engkau dipecat karena berbuat kejahatan, ya udah bertobat. Tapi kalau engkau dipecat karena cara kerjanya atau hal-hal tertentu, miskomunikasi, percayalah setelah engkau dipecat, mungkin Tuhan akan angkat engkau lebih tinggi lagi. Tapi tidak enak. Saya katakan tidak enak. Namamu sebagai pendeta yang dipecat akan hancur, akan rusak. Tapi bagaimana engkau bangkit setelah dipecat, itu yang paling penting. Sama seperti Yusuf, difitnah, pemerkosa. Apa enak? Enggak. Nama Yusuf tercemar selamanya. Tapi Yusuf bangkit dari semua itu. Lalu yang kedua, engkau harus hidup kudus dan benar di mata Tuhan dan di mata manusia. Yusuf ini adalah seorang pemuda yang sangat rajin, penuh tanggung jawab dan setia. Berulang kali Tante Po atau istri Potifar berusaha menggoda Yusuf, ingin mengajak Yusuf selingkuh, ingin mengajak Yusuf tidur bersama. Tapi Yusuf selalu menolak, Yusuf selalu tegaskan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya, ini berbicara Yusuf diberikan kepercayaan atas semuanya. Kemudian Yusuf bukan hanya seorang yang tekun bekerja, tapi Yusuf adalah seorang yang sangat memperhatikan kekudusannya. Kita lihat apa yang dikatakan Yusuf tentang godaan dari istrinya. Yusuf berkata bahwa dia mendapatkan kepercayaan. Tidak mungkin Yusuf bertindak sembarangan. Dia tahu, manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Saat itu istri Potifar sudah merancang rumah itu kosong. Tidak ada orang. Jadi ketika dia tidur dengan istri Potifar, tidak ada yang tahu. Tapi Yusuf sadar, walaupun manusia tidak tahu, Tuhan tahu. Dia berusaha menjaga kekudusan. Karena itu Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, Tuhan sanggup memulihkan engkau.
ketika engkau mau bangkit dari keterpurukan. Tapi ada syaratnya untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Syaratnya adalah engkau harus hidup kudus dan benar di mata Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu itu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kau. Perhatikan di sini, mendekatlah kepada Allah. Saya percaya saat ini engkau sedang terpuruk dan engkau sudah banyak doa. Bukan hanya doa, engkau sudah berpuasa. Oke? Tapi masalahnya adalah kenapa Tuhan belum menolong, Tuhan belum bekerja. Saya katakan untuk mendapatkan kuasa untuk mendapatkan pertolongan Allah yang Maha Kudus, engkau harus hidup kudus dan benar. Jika hidupmu tidak kudus, jika hidupmu tidak benar, engkau tidak akan dapat pertolongan Tuhan yang kudus dan benar itu. Karena kuasa Tuhan akan disalurkan kepada orang yang hidupnya benar. Maka di kalimat selanjutnya, ketika engkau mau dekat kepada Tuhan, tahirkan tanganmu. Tahirkan tanganmu, sucikan hatimu. Oke? Kalau hatimu belum suci, engkau ingin bangkit dari keterpurukan, Tuhan tidak akan tolong. Dan engkau hanya bangkit berdasarkan kekuatanmu sendiri, tidak akan bisa. Dan kalau engkau sudah memenuhi syarat hidup benar, hidup kudus di mata Tuhan, Ia akan meninggikan engkau. Perhatikan kalimat terakhir, Dia akan meninggikan engkau. Contoh yang paling nyata itu adalah Yusuf. Walaupun Yusuf mengalami penderitaan hancur-hancuran, rusak hidupnya oleh perbuatan kejahatan orang lain, tapi dia tetap hidup kudus, tetap hidup benar di mata Tuhan, sehingga Yusuf diangkat, ditinggikan oleh Tuhan dari seorang gembala kecil, turun derajat menjadi budak, tapi setelah itu dari budak diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. Maukah engkau diangkat Tuhan seperti itu? Kalau engkau mau diangkat Tuhan, mau dipulihkan hidup benar, hidup kudus di mata Tuhan, sehingga engkau layak mendapatkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan pengumuman dan doa penutup. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Khotbah inspirasi, khotbah motivasi hari ini mengajarkan kami bahwa Yusuf adalah seorang yang mengalami keterpurukan. Dari seorang merdeka dijual menjadi seorang budak. Dari seorang budak kemudian engkau angkat menjadi seorang perdana menteri. Sungguh grafik hidup dari Yusuf ini sangat fluktuatif. Selama 13 tahun Yusuf menjadi seorang budak. Banyak penderitaan-penderitaan, banyak kepahitan. Dan untuk melewati 13 tahun penderitaan itu tidaklah mudah. Tapi sesuai dengan janjimu, engkau ada, engkau bekerja. Karena itulah sampai suatu ketika Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Hari ini tentu banyak dari pendengar yang mengalami keterpurukan. Apalagi masalah virus corona yang belum kunjung selesai. Kematian selalu mengintai kami setiap saat. Penyakit bisa tertular, menular kami setiap waktu. Dan ekonomi kami begitu goncang. Segala masalah kesulitan ini kami tidak tahu kapan akan berakhir, kapan akan selesai. Tapi kami ingin bangkit. Kami percaya bahwa COVID suatu saat akan berlalu. Badai pasti berlalu. Dan saat itu kami akan dipulihkan. Bahkan Tuhan akan angkat kami lebih tinggi. Dengan syarat hidup kami benar dan kudus di mata Engkau. Semoga jemaat yang sudah mendengarkan khotbah hari ini, mereka dikuatkan, mereka diberkati, mereka dipulihkan. Khususnya mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sulit, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Tuhan berkenan untuk menjamah memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat dari Bapak Pendeta Agus. Mari Pak Agus, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Namun sebelum kita masuk dalam doa, saya akan bacakan beberapa pengumuman. 1.
ibadah online tetap diadakan secara live streaming setiap minggu jam 10 selama social distancing belum dicabut Pemda. 2. Untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing, maka Gembala CMC GCC memberikan khotbah pendek durasi 30 menit yang akan disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu. Topik yang sudah disiapkan saat ini adalah Badai Kehidupan, yang terdiri dari 7 episode. Rabu depan 20 Mei judul yang akan ditayangkan di YouTube, Damai di Tengah Badai. 3. Puji Tuhan, hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Gembala kita, Pendeta Nathan Jurnawan, akan melanjutkan syuting beberapa episode khotbah di studio RCTI di Kebun Jeruk. Mengenai kapan akan ditayangkan di RCTI atau di live channel, akan diinformasikan nanti. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar semuanya berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pengumumannya. Mari kita masuk dalam doa, kita satukan hati. Terima kasih Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, buat hari ini kami masih tetap beribadah, walaupun melewati live streaming, namun kami tetap percaya di mana firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Nathan Jurnawan, tetap bisa memberkati kami semua dimanapun kami mendengarnya. Karena firman-Mu iya dan amin. Dan firman-Mu tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat segala hal yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, di bangsa kami, maupun di dunia ini Tuhan. Namun kami percaya, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, maupun di bangsa kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Pak Nathan Jurnawan yang begitu giat untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu, memberitakan Injil kerajaan-Mu, dan kuasa-Mu terus bekerja sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, karena dengan adanya goncangan-goncangan di dunia ini, segala sakit penyakit wabah, namun sedikit pun tidak akan menghalangi dalam pemberitaan Injil kerajaan-Mu. Dan nama-Mu dipermuliakan. Dan nama-Mu disampaikan bahwa Engkau adalah keselamatan. Engkau adalah penebus. Dan Injil keselamatan-Mu akan disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke segala suku bangsa. Dan kami berdoa juga Injil keselamatan-Mu saat ini juga akan disampaikan sampai ke ujung-ujung pulau bangsa Indonesia. Dan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Apapun yang terjadi, Injil keselamatan-Mu tetap bekerja dengan luar biasa. Kami bawa bangsa kami hanya ke dalam penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang sempurna Bapa. Terima kasih Bapa. Dan juga ada beberapa hal bangsa kami sedang mengadakan untuk pertolongan orang yang tidak mampu, untuk memberitakan, untuk menyampaikan sembako-sembako buat orang-orang yang layak untuk menerimanya, supaya itu semua berjalan dengan baik Bapa, dengan segala pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga tahu kami berdoa saat ini, kami satukan hati bahwa gereja kami, Tuhan, kami rindu, kami mempunyai satu gedung tersendiri untuk beribadah. Dan kami minta dalam nama-Mu Tuhan, Engkau akan mengabulkannya, supaya kami boleh mempunyai satu gedung tersendiri untuk beribadah dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Saat ini juga kami satukan hati. Kami berdoa buat saudara-saudara kami masih ada kelemahan-kelemahan tubuh Tuhan. Bapak tolong Tuhan. Terutama buat saudara kami, Bapak Tan Eliezer dan Ibu Herawati, dan juga Bapak Moses, dan semua yang masih ada di dalam kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan tolong. Dan kami percaya saat ini kami berdoa, oleh bilur-birumu mereka menjadi sembuh Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa juga buat Ibu Yohanawati dan semua keluarga besarnya. Terus dipelihara oleh Engkau. Terus dalam imannya terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Engkau berikan mereka kasih yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat juga Ibu Lia, di mana usahanya dan saudara-saudara kami Tuhan yang terdampak COVID-19. Dalam hal ini Tuhan, kami percaya kami ada di dalam pemeliharaanmu, ada di dalam pertolonganmu, karena Engkau tetap membukakan pintu-pintu berkat buat kami semua yang berusaha. Apapun usaha kami ada di dalam berkat-Mu yang sempurna. Kami percaya itu Tuhan, karena Engkau yang bukakan pintu berkat dan tidak ada satu kuasa pun dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami percaya Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Pakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Engkau pakai Pak Nathan Jurnawan sebagai gembala, sebagai pemberita firman-Mu, sebagai pengajar-pengajar kebenaran firman-Mu. Pakai mereka, pakai Pak Nathan, keluarganya semua dengan luar biasa, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sebelum kami selesai ibadah ini, kami mau terima berkat-Mu melalui hamba-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan doa syafaat. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya akan berkati Bapak Ibu. Angkat tangan Bapak Ibu. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian, dimanapun engkau berada, di rumah atau di tempatmu bekerja saat ini. Tuhan akan turut bekerja di dalam pekerjaanmu, sehingga engkau akan diberkati, dan Tuhan akan menjamin ekonomimu tetap berlangsung walaupun dalam masa COVID saat ini. Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Tuhan akan melindungimu dari bakteri, dari virus corona, sehingga engkau aman tinggal di dalam rumah. Tuhan akan memberkati keluargamu, sehingga engkau akan dapatkan sukacita, damai sejahtera dengan pasangan hidupmu, hidup bahagia bersama dengan anak-anakmu. Kiranya kasih karunia Tuhan, penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala bangsa. Allahku maha kuasa. Amin. Sampai bertemu di kesempatan lain di live channel kami yang selanjutnya. Tuhan berkati.